Pertama, orang yang beriman, Islam, iman. Kedua, yang balik berakal. Tapi kenapa anak-anak kita suruh berpuasa? Bahkan saya sendiri mungkin dari SD puasa terus. Kenapa orang tua kita melatih anak-anak puasa? Bahkan dijanjikan, nak, kalau kamu puasa penuh sebulan ini nanti bapak kasih hadiah. Kalau puasanya setengah 15 hari nanti dapat THR-nya segini. Itu apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Untuk kebaikan semuanya dijadikan motivasi boleh. Tapi hukum fikihnya anak-anak, apakah wajib puasa? Hukumnya tidak. Makanya kalau anakmu tidak sanggup puasa, jangan dipaksa-paksa. Kalau sudah sakit dia, demam dia, jangan dipaksa. Tapi kalau memang untuk latihan masih lapar, sudah jam 3 sore, sudah masuk jam 4 sore, ya motivasi saja terus, mudah-mudahan sampai maghrib dia puasa. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran sewaktu dia kecil, dan dia juga hafal kitabnya Imam Malik yang bernama Al-Muwatta. Lalu diajarkanlah kepada jamaah. Jadi Imam Syafi'i masih kecil, umur 12, tapi sudah hafal Quran dan hafal Al-Muwatta, kitab Muwatta. Dia mengajar kepada jemaah. Makanya kalau sekarang atau di bulan Ramadan nanti ada penceramah cilik, itu apakah boleh? Boleh. Penceramah itu tidak mesti harus sudah sunat. Yang penting isi ceramahnya itu pas atau tidak. Jadi kalau anak-anak yang berbakat ceramah disuruh ceramah, boleh. Ini dalilnya. Imam Syafi'i pun disuruh ceramah dulu walaupun belum balik, belum dewasa. Ketika itu bulan puasa. Kemudian Imam Syafi'i itu malah minum, sedangkan orang-orang yang diceramahinya atau jemaahnya itu tetap puasa. Ini menandakan bahwa hukum fikih bagi anak-anak yang belum dewasa tidaklah wajib. Tapi saya katakan lagi tadi, kalau dia mau dilatih walaupun 1 bulan penuh, ya boleh-boleh saja. Itu bahkan bagus untuk pribadi anak kita ke depan. Yang kedua, keringanan bagi orang yang sakit. Faman kana minkum maridun, di antara kita ini masih ada sakit, apalagi pancaroba kayak gini, tumbang dia, demam, masuk angin, nggak kuat nahan puasa dari pagi sampai sore, maka dalam Al-Quran pun hukumnya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, ala safarin, musafir, ada sesuatu yang penting nanti di bulan puasa, kita mau pergi ke Palembang atau kita mau pergi ke Aceh, naik mobil atau naik bus, perjalanan jauh, haus, lapar, pusing di dalam kendaraan, itu juga jangan dipaksa-paksa kali. Kalau memang jauh perjalanan, kondisi fisik badan kita ini tidak memungkinkan, boleh saja untuk tidak berpuasa. Tapi saya harap menghormati, di mana kalau ada orang berpuasa, janganlah makan dan minum sembarangan. Bagi musafir dibolehkan, namun ada ketentuannya. Dia harus mengganti berapa saja yang dia tinggalkan selama bulan Ramadan itu. 1 hari sakit, 1 hari besok setelah raya ganti puasanya. Bagi perempuan
yang 1 hari, 2 hari atau berapa hari, 6 hari halangan di bulan puasa ini, 6 hari pula ganti. Karena itu adalah ketentuan-ketentuan dalam agama kita. Bagi yang perjalanan tadi juga begitu. Berapa hari dia di jalan, maka dia enggak puasa itu ganti setelah hari raya nanti berlalu. Bagaimana kalau misalnya tahun-tahun dulu, tahun lalu kita masih belum bisa mengganti puasa kita? Ada sebagian masyarakat kita yang misalnya dia belum bisa ganti, padahal ini mau masuk puasa lagi. Masih banyak puasanya yang belum digantinya. Entah karena tadi sakit lah, atau perjalanan lah, atau tadi lah. Bagaimana caranya? Semoga kalau dia bertaubat, ghufirallah, Allah ampuni seluruh apa-apa yang dosa-dosanya yang masa lalu. Dengan catatan jangan lagi mengulangi. Kalau misalnya ada bulan puasa ini kita tidak puasa, maka jangan pula tidak kita ganti setelah hari raya itu. Dan bagi orang yang tidak kuat lagi, lansia, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang sudah tidak bisa berpuasa, maka bisa dia membayar fidyah. Kalau enggak sanggup puasa dia, bahkan ada juga misalnya seorang ibu dia pas pula bulan puasa terus hamil. Ada keringanan boleh untuk membayar fidyah. Berapa hari dia tinggalkan puasa itu, maka dia memberi orang miskin makanan 1 hari itu pula. Fidyah ta'amu miskin artinya kasih makan orang miskin 1 hari atau berapa hari yang kita tinggalkan puasa itu. Dan ini dibolehkan oleh agama kita. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kita sanggup kuat-kuatkan terus puasa, itu sangat baik bagi diri kita. In kuntum ta'lamun, jikalau kita sudah ngerti atau punya ilmu tentang puasa tersebut. Oleh karena itu, pasangkanlah niat dari sekarang ini juga. Nawaitu kita itu semoga kita mudah menjalani puasa tersebut. Nanti kalau ada cobaan-cobaan selama Ramadan, kembalikan langsung kepada pencipta cobaan itu. Balik langsung kepada Allah. Semoga Allah memudahkan apa yang susah bagi kita tadi. Sehingga itu yang saya katakan tadi, puasa tahun ini adalah perubahannya bagi diri kita dari puasa-puasa yang sebelumnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sanggup untuk mengambil bonus-bonus pahala selama bulan suci Ramadan tahun ini, dan akhirnya bertakbir di hari raya Idul Fitri dalam keadaan bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.